warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat selalu. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Simak video ini ya untuk penjelasan selanjutnya. Mari kita bahas satu persatu mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama itu ada pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Dalam melakukan analisis, apakah paragraf tersebut termasuk ke dalam pernyataan umum atau bukan, maka kita bisa menggunakan kata kunci, kata adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu, dan disebut juga. Kita langsung ke contoh ya. Nah, di dalam contoh pernyataan umum itu terdapat teks laporan hasil observasi mengenai bawang putih. Di situ terdapat 2 kolom. Kolom pertama, bawang putih Allium sativum adalah salah satu tanaman yang dikenal luas dan digunakan secara global, baik sebagai bumbu masakan maupun obat tradisional. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Amyridaceae dan berasal dari Asia Tengah. Meskipun sekarang sudah dibudidayakan di banyak negara dengan berbagai iklim. Kolom kedua, bawang putih memiliki umbi yang terdiri dari beberapa siung, masing-masing terbungkus oleh kulit tipis berwarna putih atau ungu muda. Tumbuhan ini memiliki aroma yang kuat dan khas, yang dihasilkan oleh senyawa sulfur yang terkandung di dalamnya. Senyawa ini tidak hanya memberikan aroma, tetapi juga berbagai manfaat kesehatan. Mari kita analisis bersama-sama mengapa contoh 2 kolom ini termasuk ke dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Kita ke kolom pertama terlebih dahulu. Nah, di dalam kolom pertama itu kenapa termasuk ke dalam pernyataan umum, ke dalam struktur pernyataan umum atau klasifikasi, kita bisa dilihat bawang putih Allium sativum ya adalah salah satu tanaman. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa dalam menganalisis apakah paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur pernyataan umum atau bukan, itu ada kata kunci adalah. Jadi sudah kita pastikan bahwa kolom pertama ini termasuk ke dalam pernyataan umum ya, struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Sekarang kita ke kolom 2. Mengapa kolom 2 termasuk ke dalam struktur pernyataan umum atau klasifikasi? Nah, di dalam kolom 2 ini menjelaskan tentang bawang putih secara umum, tidak secara detail atau secara rinci, hanya untuk pengantar atau pembuka saja. Maka, di kolom 2 ini itu termasuk ke dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Jadi, di dalam struktur deskripsi bagian dijelaskan secara rinci tentang objek yang telah kita observasi. Dalam menganalisis apakah paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur deskripsi bagian atau bukan, terdapat kata kunci yang dapat membantu kita. Kata kunci pertama yaitu terdiri atas, antara lain, dan sebagai berikut. Contoh deskripsi bagian teks laporan hasil observasi bawang putih. Kolom pertama. Umbi bawang putih terdiri dari beberapa siung yang teratur mengelilingi pusat yang keras. Setiap siung dibungkus oleh kulit tipis yang mudah dikupas. Ukuran dan jumlah siung dalam satu umbi bisa bervariasi tergantung varietas dan kondisi pertumbuhannya. Di bagian luar, bawang putih dilindungi oleh lapisan kulit yang lebih tebal dan kering, yang berfungsi melindungi siung dari kerusakan dan kelembapan. Kolom kedua. Selain umbi, bawang putih juga memiliki batang dan daun yang tidak kalah penting. Batangnya cenderung pendek dengan daun panjang dan pipi berwarna hijau. Daun-daun ini tumbuh tegak dari pangkal umbi, membantu dalam proses fotosintesis dan menyuplai energi yang diperlukan untuk pertumbuhan umbi.
Tumbuhan ini juga bisa menghasilkan bunga dalam kondisi tertentu, meskipun jarang dilihat dalam praktik budidaya umum. Oke, kita ke kolom 2. Mengapa kolom 2 termasuk ke dalam deskripsi bagian? Karena di dalam kolom 2 ini dijelaskan secara rinci mengenai bawang putih, baik dari batang, daun, dan kegunaan batang dan daun tersebut. Kita analisis kenapa kedua kolom tersebut termasuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Oke, kita ke kolom pertama. Umbi bawang putih terdiri dari beberapa siung yang teratur. Nah, kita garis ke bawah ya tadi ya, terdiri dari. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa kata kuncinya itu ada terdiri atas. Terdiri atas dengan terdiri dari itu memiliki makna yang sama. Nah, sudah terjawab ya mengapa kolom 1 termasuk ke dalam deskripsi bagian. Karena terdapat kata kunci terdiri dari dan menjelaskan secara rinci ya tentang bawang putih. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun alam secara umum. Kita ke contoh deskripsi manfaat atau kesimpulan ya. Di situ terdapat contoh teks laporan hasil observasi mengenai bawang putih. Terdapat satu kolom. Bawang putih memiliki beragam manfaat baik untuk kesehatan maupun kuliner. Dalam dunia kuliner, bawang putih digunakan sebagai bumbu yang memberikan rasa dan aroma khas pada berbagai masakan. Selain itu, bawang putih diketahui memiliki berbagai khasiat kesehatan, seperti sifat antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi. Konsumsi bawang putih secara teratur dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, serta mengurangi risiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Senyawa alisin yang terkandung dalam bawang putih juga dikenal memiliki efek antimikroba yang kuat. Mengapa kolom tersebut termasuk ke dalam struktur deskripsi manfaat? Karena di dalam kolom tersebut itu memberikan manfaat bagi bawang putih, yaitu baik bagi untuk kesehatan maupun kuliner. Di situ dijelaskan secara rinci ya, apa saja manfaat dari bawang putih. Jadi termasuk ke dalam struktur deskripsi manfaat kesimpulan. Bagaimana? Sudah paham mengenai struktur teks laporan hasil observasi? Kita ulangi lagi ya. Struktur teks laporan hasil observasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Sekian video penjelasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Semoga video tadi bermanfaat dan berguna bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.